Halo, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Kali ini kita dalam kunjungan mempelajari satu outlet di selatan Jakarta. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda, kita lihat ya bagaimana laundry di sini. Laundry yang super hemat katanya, 12.000 per 5 kilo untuk cuci, juga untuk mengeringkan 12.000. Dan kalau Anda lihat ini keunikannya adalah nih banyak keranjang-keranjang laundry ya, banyak keranjang. Ini keranjang pakaian bersih, tandanya merah, dan kemudian ini mesinnya nih ya. Nah, keranjang biru itu menunjuk kepada pakaian kotor yang sedang dibersihkan. Dan ini ada di ruang tunggunya. Jadi ada awalnya 5 mesin, semuanya mesin LG Stack, dan sekarang ada 7 mesin ya. Nah, konsepnya menarik karena dari informasi yang disampaikan sama mbaknya tadi, di sini di lingkungan ini banyak persoalan air, sehingga kalau membuat laundry itu harus diperhatikan bagaimana proses membersihkan airnya. Orang-orang sini karena air bermasalah, maka mereka mencari tempat cuci. Bahkan ada jasa hanya mencuci saja, mereka mengeringkannya balik ke rumah menjemur. Nah, itu sebabnya kalau Anda lihat ini pakaian-pakaian ini adalah pakaian-pakaian yang sudah dicuci, tetapi sebagian sudah dikeringkan, sebagian masih basah, nanti akan dibawa pulang oleh orang-orangnya. Nah, ini yang saya sebut salah satu konsep laundry-nya. Nah, kalau Anda membangun sesuatu, Anda harus jelas juga Anda menggunakan konsep seperti apa. Sehingga ini salah satu contoh saja ya, dari konsep yang nanti coba kita diskusikan lebih lanjut. Nah, seperti sudah tadi Anda sempat saksikan, kita melihat tadi di outlet laundry tersebut salah satu konsep berbisnis laundry. Ini satu hal yang sangat penting disiapkan, diputuskan oleh business owner ketika dia memulai. Jadi, perlu saya tegaskan bahwa kalau Anda baru mau mulai, maka nasihat saya, usul saya, jangan pernah berbisnis laundry tanpa konsep. Jangan pernah berbisnis laundry tanpa konsep. Apa yang saya maksud dengan konsep bisnisnya? Saya berikan Anda sebagai ilustrasi saja. Konsepnya itu ada banyak sekali ya. Varian-variannya itu akan ada banyak sekali. Jadi dalam kesempatan ini saya kasih contoh untuk membantu Anda memahami apa yang saya maksud dengan konsep bisnisnya. Jadi yang pertama adalah konsep yang tradisional. Konsep yang tradisional kalau Anda berbisnis laundry adalah Anda memberikan jasa cuci, itu mencakup langsung sebuah paket yang biasa disebut sebagai cuci kering setrika. Jadi orang datang pada Anda, menyerahkan cuciannya, kemudian Anda memprosesnya sampai semua disetrika dan dia nanti balik diambil lagi. Nah, dalam konsep yang awal-awal, yang paling banyak dilakukan adalah mereka membuat variasi itu adalah cuci ekspres dan cuci reguler. Ekspres itu artinya prosesnya diselesaikan dalam 1 hari. Yang disebut reguler adalah 3 hari, jadi boleh Anda ambil setelah 3 hari. Ini salah satu konsep ya, salah satu konsep. Apakah Anda mau berbisnis dengan cara itu? Kalau Anda analisa, Anda ingin berbisnis dengan cara itu dan itu akan memberikan manfaat dan keuntungan yang baik buat Anda, silakan. Tetapi ada konsep lain. Nah, tadi misalnya, yang outlet yang kita lihat tadi, itu memiliki konsep bahwa orang bisa datang hanya untuk mencuci saja. Tidak mengeringkan. Mereka mencuci saja. Sesudah mereka cuci, mereka bawa pakaian basahnya pulang. Mereka jemur. Mereka setrika sendiri. Jadi mereka datang ke laundry hanya untuk mencuci saja. Menarik kan? Ini satu konsep kan? Nah, ini mengapa konsep ini terjadi? Mengapa konsep ini dilakukan? Karena rupanya di beberapa tempat
perumahan di sekitar outlet tadi, itu ada problem air. Orang susah mendapatkan air bersih. Nah, dengan begitu, outlet Anda juga, laundry di sana mungkin susah mendapatkan air bersih. Anda harus tahu caranya untuk mendapatkan air bersih dengan filterisasi dan sebagainya. Tapi itu salah satu jasa yang cukup banyak ternyata dipakai di situ. Tetapi bukan cuma itu. Mereka juga melayani, ada layanan hanya cuci kering saja. Sesudah cuci kering, dibawa pulang. Tidak dibungkus plastik. Mereka bawa sendiri bungkus-bungkusnya. Mereka hanya cuci, kering, ditaruh di keranjang, maka orangnya nanti datang, lihat pakainya, diambil, dia bawa pulang. Jadi hanya cuci kering. Tapi bisa juga cuci, kering, lipat. Nah, dilipatkan. Tapi itu tidak banyak di sana, di outlet itu. Kemudian ada juga cuci, kering, setrika. Itu juga tidak banyak di outlet itu. Jadi yang paling banyak di outlet itu adalah cuci saja dan cuci kering saja. Jadi outlet itu menyediakan apa? Menyediakan mesinnya. Jadi kayak seperti menyewakan mesinnya. Tetapi di outlet itu juga saya lihat mereka memberikan chemicalnya, sabun, deterjen, dan softenernya. Jadi itu disediakan di sana. Nah, kalau bisnisnya konsepnya seperti itu, Anda lihat ini punya efek pada alat perlengkapan di bisnis Anda. Apa yang diperlukan? Yang diperlukan antara lain kalau saya lihat di outlet itu adalah banyaknya keranjang laundry untuk menampung laundry yang sudah dicuci atau yang sudah dikeringkan, yang belum diambil, akan diambil pada hari yang sama, sehingga itu harus dijejer di tempat outlet itu, menunggu orang mengambilnya. Jadi keranjang laundry-nya saya lihat itu mungkin ada 40-50 pieces ya. Jadi itu salah satu pemandangan yang tidak umum ya. Nah, itu satu hal. Jadi maksud saya konsep bisnis itu berdampak pada alat perlengkapan apa yang Anda perlukan. Nah, kemudian di dalam konteks itu yang kita lihat tadi outlet itu, sesudah saya ambil videonya, sebelum saya pulang ada seorang ibu yang datang. Unik ini ibu ini, dia membawa 3 lot pakaian. Kan itu satu lot 5 kilo, maksimum 5 kilo. Berapapun Anda bawa, dihitung 5 kilo. Tapi kalau lebih dari itu, dihitung kelipatannya. Nah, ibu ini membawa 3 lot pakaian. Jadi, yang menarik buat saya adalah, satu lot dia bilang, ini buat cuci aja ya. Kemudian satu lot lagi dia bilang, ini cuci kering ya. Kemudian yang satu lagi dia bilang, ini cuci setrika. Cuci kering setrika. Jadi, satu orang, dia menggunakan layanan yang berbeda-beda yang disediakan oleh outlet tadi. Nah, itu satu konsep. Jadi Anda sudah punya gambaran mengenai paling tidak 2 contoh ya. Yang satu yang tradisional tadi, pakai mesinnya tidak tahu di mana, terima proses cucinya, kemudian mau ekspres atau 3 hari dan sebagainya. Di outlet yang kedua, konsep bisnis yang kedua, itu tidak ada 3 hari. Ya, semua yang disetrika masuk hari ini, besok selesai. Jadi tidak ada konsep ekspres ya, semuanya ekspres gitu. Dan Anda kalau cuci kering, Anda bisa tunggu 90 menit, 100 menit. Umumnya biasanya di range itu ya. Oke, jadi sudah 2 ya. Saya kasih konsep bisnis yang ketiga, konsep laundry yang ketiga. Jadi konsep ini banyak dilakukan di Malang ada. Di Jogja saya lihat paling tidak sudah ada 4 ada. Kemudian di Medan ada, di Jakarta beberapa ada gitu ya. Nah, ini adalah bisnisnya, laundry-nya adalah murni, kalau boleh dikatakan murni, self-service. Jadi kalau di outlet yang tadi, orang melakukannya masih dibantu, kadang melakukan sendiri, masih ada orang juga yang bisa membantu. Tapi ada yang betul-betul tidak ada orang yang bantu. Ya. Nah, salah satu outlet yang saya perhatikan itu adalah dia buka 24 jam. Dia buka 24 jam, dia punya 3 karyawan. Satu jaga 12 jam, satu jaga 12 jam berikutnya, satu libur. Begitu diurut bergiliran. Jadi liburnya bergiliran. Tapi jaganya 12 jam. Walaupun saya tanya sesudah jam 12 malam, hampir tidak ada yang nyuci. Murni self-service. Dan tidak ada transaksi uang di situ. Semuanya mereka membeli, yang saya amati itu menggunakan sistem kartu ya.
Jadi kartu di top up, dibantu oleh penjaganya yang 1 orang itu, mesinnya ada 8. Kemudian bantu Anda masukin uang Anda ke mesin, Anda dapat kartunya sesuai dengan jumlah uang itu. Kemudian berdasarkan kartu itu, Anda tap, Anda sentuhkan di mesin supaya mesinnya bisa berjalan, mesin cuci. Selesai, Anda naikkan, Anda tap lagi untuk membuat dryer pengeringnya berfungsi. Selesai dari situ, ya Anda keluarkan sendiri, Anda lipat sendiri, Anda pulang. Tasnya Anda bawa sendiri, sabun bahkan Anda bawa sendiri. Jadi semuanya betul-betul self-service, dan itu yang lebih mirip dengan mesin-mesin koin umumnya yang di luar negeri. Jadi itu yang saya maksud konsep. Nah, konsep ini bisa dikembangkan dengan berbagai variasi, kombinasi, dan sebagainya. Tapi poin saya adalah, kalau Anda ingin berbisnis, jadi Anda harus memiliki konsepnya. Konsep bisnis Anda mau dibikin seperti apa? Jadi ada seorang kawan yang memang dia selalu menekankan dia hanya ingin punya outlet yang self-service. Dan dengan cara itu dia mempersiapkan peralatannya, dia tidak mau ribet, kemudian dia sewa satu tempat, dia coba. Kalau seandainya dalam 2-3 bulan tidak ada indikasi bahwa itu akan berhasil, dia rapikan semua peralatannya, dia cari tempat baru, dia pindahkan peralatannya. Ya. Jadi dia memang tidak mau mengusahakan nanti ada setrika, karena di situ tidak bisa menambah peralatan untuk melakukan hal itu dan sebagainya. Enggak. Dia memilih itu. Jadi dia memilih ini murni konsepnya self-service. Nah, ketika di Jakarta dia lihat beberapa tempat yang dia buka tidak berhasil lagi mengembangkan, dia sudah punya beberapa. Kemudian dia pindah ke Bali. Dia mengembangkan beberapa outlet yang model seperti itu lagi. Nah, tentu dengan bantuan alat sekarang dengan teknologi macam-macam, dia bisa monitor itu semua di gadgetnya, ya, di smartphone-nya, bagaimana transaksi-transaksi yang terjadi di sana. Jadi dia memegang konsep, dia hanya berbisnis seperti itu. Ketiga kan, ya kalau mau ditambah lagi ada orang yang hanya berbisnis itu menangani satuan saja, berbagai jenis satuan ya. Satuan itu bisa saja berarti satuan khusus stroller misalnya, karpet dan sebagainya, sehingga alat dan mekanisme kerja pelatihan karyawannya berbeda sama sekali. Nah itu konsepnya variasinya beberapa. Tetapi poin saya ingin mengatakan adalah jangan berbisnis laundry tanpa konsep. Dengan kata lain sebenarnya saya tidak menganjurkan Anda kalau ikut bisnis laundry itu sekedar ikut-ikutan. Wah di situ katanya bagus, wah di situ bagus, wah katanya sekarang begini, katanya sekarang begini. Itu orang jualan yang selalu ngomong ini bagus, ini bagus. Kalau Anda mau menekuni sesuatu, kalau Anda tekun melakukannya, bisnis apapun yang Anda berikan waktu memikirkannya, tidak mengharapkan instan, hasil instan yang langsung begini, kalau Anda tekuni maka kemungkinan Anda akan berhasil. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Itu ajaran yang sehat sekali. Jadi jangan mengharapkan shortcut yang hal-hal yang seringkali mentalitas instan itu tidak memberikan hasil yang kuat, permanen, dan tidak sustainable, ya, tidak berkelanjutan. Nah itu dulu sharing saya kali ini. Saya harap ini membantu Anda. Kalau Anda punya laundry dan tidak berkembang, mungkin coba periksa konsepnya. Atau kalau Anda ingin baru mau masuk untuk berbisnis laundry, pastikan Anda berbisnis dengan konsepnya. Kalau Anda belum memilikinya, cari teman diskusi. Cari orang-orang yang Anda anggap kredibel, punya pandangan atau apa, yang bisa menolong Anda berbisnis dengan konsep yang baik. Sehingga bisnis Anda, bisnis laundry Anda bisa maju dan berkembang. Bukan cuma sekedar menambah outlet yang nanti total sebelum 3 tahun atau sebelum 5 tahun dan sebagainya, ya. Sukses besar untuk Anda. Saya selalu percaya bahwa sukses selalu lebih nikmat kalau suksesnya sama-sama. Sampai jumpa lagi di Binatuku Sharing Session berikut. Nah, buat kalian yang nonton YouTube Binatuku Sharing Session seperti ini, kalau kalian mendapatkan manfaat, kalau kalian merasa ada orang yang memerlukan ini, informasi seperti ini akan berguna buat dia. Entah dia sedang mau usaha laundry, entah dia pengusaha laundry dengan standar yang masih bisa ditingkatkan, diperbaiki,
share lah, bagilah. Apa yang kalian dapat di sini dengan cuma-cuma, dapat gratis informasinya cuma modal pulsa doang kan, modal kuota doang kan. Cobalah bagikan. Jadilah orang yang mendorong orang sukses dengan apa informasi-informasi yang bisa kalian bagikan, sehingga kalian adalah bagian dari keberhasilan orang-orang. Sepakat ya?